Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Putri Nur Astuti dengan NIM 12070600094 dari kelas Agroteknologi 3C. Pada praktikum kali ini saya akan membuat video tentang pembuatan perangkap hama, yaitu hama lalat buah. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama itu ada kapas, suntikan, gunting, kawat aluminium, ada cutter, ada spidol, dan juga larutan air sabun, dan juga 3 buah botol plastik bekas. Di sini saya menggunakan 1 botol plastik bekas yang berukuran 1,5 liter serta 2 botol plastik bekas yang berukuran 650 ml serta corong. Lalu selanjutnya melubangi bagian tutup atas botol yang berukuran 1 liter atau 1,5 liter. Nah, ini sudah saya lubangi tadi menggunakan cutter. Lalu selanjutnya kita melubangi kedua sisi dari botol. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Pertama-tama kita menggunakan spidol untuk membentuk lubang. Lalu memotong lubang yang tadi sudah ditandai. Nah, lalu setelah itu kita memasang bagian dari tutup botol ini ke lubang yang tadi sudah dibuat. Setelah itu memasukkan kawat yang tadi ke dalam tutup botol. Setelah meletakkan kawat di tengah-tengah, lalu kita menggunakan kapas. Kapasnya dilipat 2 lalu digulung seperti ini serta diletakkan di kawat tadi. Nah, setelah si kapas berada di tengah-tengah kedua corong, lalu kita menambahkan antraktan yang bahan aktifnya metal organol tadi menggunakan suntikan. Nah, ini kita menggunakan sebanyak 0,25 ml. Lalu kita memasukkan air sabun menggunakan corong ke dalam botol yang setelah itu memasukkan kapas yang tadi sudah diberi antraktan ke dalam botol. Pengendalian secara kultur teknis. Nah, jadi pengendalian kultur teknis merupakan tindakan preventif yang dilakukan sebelum serangan hama terjadi dengan sasaran agar populasi tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya. Nah, contoh pengendalian hama secara kultur teknis yaitu penggunaan mulsa jerami, pergiliran tanaman, serta sistem tanam serempak dalam satu hamparan, serta penanaman tanaman perangkap. Nah, pengendalian biologi yang dikombinasikan dengan cara kultur praktis juga potensial untuk dikembangkan dan relatif ramah lingkungan. Beberapa kombinasi pengendalian biologi dengan cara kultur teknis yaitu yang pertama
ada pengendalian biologi yang dikombinasikan dengan penanaman tanaman penghalang atau tanaman perangkap. Serta yang kedua, ada pengendalian biologi dengan varietas yang tahan. Nah, kultur teknis yang kurang baik dapat menciptakan kondisi yang sesuai untuk perkembangan hama, baik dari faktor abiotik maupun faktor biotik. Jarak tanam merupakan salah satu kultur teknis yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hama serta penyakit. Suhu dan kelembaban tertentu pada pertanaman atau iklim mikro dipengaruhi oleh praktek agronomi dalam budidaya tanaman, misalnya jarak tanam, populasi tanaman, dan pemupukan. Populasi tanaman yang tinggi dan jarak tanam rapat mengakibatkan tanaman tumbuh sangat rimbun, sehingga terjadi iklim mikro pada pertanaman. Suhu dan kelembaban udara juga sangat tinggi, yang rentan terhadap investasi herbivora. Nah, saya mengambil contoh dari jurnal pengaruh kultur teknis terhadap serangan hama dan penyakit pada kacang panjang di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Nah, jadi peningkatan produksi kacang panjang dapat dilakukan dengan cara perbaikan tingkat kerapatan tanam. Nah, jadi itu fungsinya itu untuk meningkatkan hasil polong kacang panjang, serta untuk pencegahan serangan hama ini, petani melakukan rotasi tanaman dengan tanaman oyong. Nah, rotasi tanaman ini sudah terbukti dari pengamatan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap hasil tanaman, memelihara kualitas tanah, mengendalikan penyakit hama, gulma, serta serangga, meningkatkan nutrisi biota tanah, meningkatkan level bahan organik, menurunkan erosi tanah, meningkatkan struktur hara tanah, serta kontribusi nitrogen dari tanaman kacang-kacangan. Nah, untuk pemilihan jenis tanaman rotasi juga perlu diperhatikan. Kita harus memilih tanaman rotasi yang baik, sehingga tanaman itu bukan merupakan inang dari hama penyakit tanaman kacang panjang. Nah, rotasi tanaman ini juga berperan dalam memberikan lingkungan yang tidak sesuai dengan syarat tumbuh patogen maupun hama, sehingga dengan itu populasi dari hama tersebut juga semakin rendah. Nah, pada pengamatan ini juga dilakukan pengaturan jarak tanam, di mana pengaturan jarak tanam yang tepat akan memberikan keuntungan, di mana suhu dan kelembaban pada jarak tanam yang lebih lebar tidak mendukung perkembangan patogen, menurunnya populasi hama karena iklim mikro dan makro, habitat di sekitar tanaman kurang menguntungkan untuk perkembangan hama. Nah, meningkatnya efektivitas musuh alami juga dapat mengurangi kelangsungan hidup hama. Meningkatnya vigoritas tanaman juga dapat menjadikan tanaman lebih toleran terhadap serangan hama, serta meningkatnya ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan juga penyakit. Nah, hal ini sesuai dengan hasil pengamatan yang sudah dilakukan di lapangan, di mana lahan yang jarak tanamnya 30 cm dikali 70 cm, intensitas serangan hama dan penyakitnya lebih besar dibandingkan dengan lahan kedua yang jarak tanamnya sedikit lebih lebar, yaitu 80 cm dikali 50 cm. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa jarak tanamnya lebih lebar, maka intensitas serangan hama dan penyakitnya juga akan lebih sedikit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.